Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 3, jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Kali ini kita akan belajar tentang diagram gambar ya. Materi ini ada di kelas 3, mata pelajaran matematika, tema 8, subtema 4 ya. Kita akan belajar dengan buku 3H, buku teks tematik terpadu, buku 3H atau tema 8 Praja Muda Karana terbitan Yudhistira, karangan Dr. Lili Nurlaili MED, Dr. Andes Dedi Iswantara MPD dan Ibu Sutinah MPD ya. Kita langsung buka halaman 150. Ayo berlatih ya. Di ruang kelas jika terdapat diagram mengenai jenis-jenis pekerjaan orang tua siswa. Nah, seperti inilah diagram yang ada di ruang kelas jika ya. Jenis-jenis pekerjaan orang tua siswa. Ada 5 profesi, ada 4 ya, ada 4 profesi atau pekerjaan dari orang tua siswa di kelas jika. Yang pertama ada karyawan, kemudian ada petani, ada pedagang, dan ada juga yang wira swasta. Yang karyawan ini ditunjukkan dengan 5 ya, dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan 5 gambar seorang laki-laki dewasa ya. Kemudian yang petani digambarkan dengan 2 orang laki-laki dewasa, kemudian yang pedagang ada 1, 2, 3, 4, dan yang wira swasta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang. Dalam keterangan di bawah tabel ya, ada keterangan gambar ini mewakili 2 orang ya. Setiap gambar ini mewakili 2 orang ya. Dengan demikian bisa kita ketahui ya bahwa orang tua siswa di kelas jika yang berprofesi sebagai karyawan itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Karena setiap gambar itu mewakili 2 orang, maka jumlah yang sesungguhnya adalah 5 kalikan 2 ya, atau 2 kali 2 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. 5 kali 2 ya, sama dengan 10 orang ya. Kemudian yang petani ini berarti 2 kali 2 ya, karena setiap gambar tadi sekali lagi mewakili 2 orang. Jadi yang petani ini jumlahnya 4 orang. Yang pedagang berapa? Berarti ya 1, 2, 3, 4 ya, berarti orang tua siswa di kelas jika yang berprofesi sebagai pedagang adalah 4 kali 2 sama dengan 8 orang ya. Sedangkan yang wira swasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti 7 kali 2 ya, karena setiap gambar itu mewakili 2 orang ya. 7 kali 2 itu 14. Oke, mari kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Jawablah pertanyaan berdasarkan diagram di atas. Oke. Nomor 1, orang tua yang bekerja sebagai pedagang sebanyak titik-titik orang ya. Pedagang ini 1, 2, 3, 4 ya. 4 karena setiap gambar mewakili 2 orang, berarti 4 kali 2 sebanyak 8 orang ya. Mudah ya. Terus yang nomor 2, pekerjaan orang tua yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit yang mana ini? Petani ya. Petani. Nah, ini memang profesi petani ini sudah mulai banyak ditinggalkan ya oleh masyarakat kita ya. Padahal ini adalah sektor pertanian ini sangat penting ya, karena menghasilkan ya kebutuhan pokok kita, yaitu makanan. Oke, yang nomor 3, orang tua yang bekerja sebagai karyawan sebanyak titik-titik. Nah, karyawan ini ya yang paling atas itu karyawan berarti 10 orang siswa.
maaf 10 orang tua ya, 10 orang. Nah, ada 10 orang yang berprofesi sebagai karyawan. Kemudian yang nomor 4, pekerjaan orang tua yang paling banyak adalah wira swasta. Nah, ini wira swasta, yaitu sebanyak 14 orang. Kemudian di sini ya, jumlah siswa di kelas jika adalah titik-titik. Nah, ini berarti kita tinggal jumlahkan. Jadi kita asumsikan ya, jumlah orang tua ini berarti satu orang tua satu siswa ya. Nah, walaupun sebenarnya ada juga yang dalam satu kelas itu mungkin bersaudara ya, punya satu ayah ya. Jadi satu orang tua itu bisa saja memiliki anak lebih dari satu ya, sebenarnya kan begitu ya kan. Umpamanya saya yang kembar ya, misalnya saya kembar ya, ada 2 orang ayahnya sama, itu kan berarti sebenarnya satu siswa satu orang tua memiliki anak di kelas yang sama, kan bisa saja terjadi. Tapi kita anggap atau kita asumsikan bahwa satu orang tua itu hanya satu siswa ya, memiliki satu anak di kelas jika ya. Jadi kita tinggal jumlahkan ini ya, jumlah siswa di kelas jika ya, ini berarti 10 ditambah 4, 14 ya, ditambah 8 itu berarti 22, 22 ditambah 14 berarti 36 ya, 36 siswa ya. Jumlah siswanya itu sama dengan jumlah orang tua ya, begitu ya. Walaupun sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa tidak menutup kemungkinan ya, sebenarnya mungkin saja satu orang tua ini memiliki anak lebih dari satu ya di kelas tersebut ya. Tapi ya karena tidak ada keterangannya, maka paling tidak ada 36 orang siswa ya di kelas jika. Oke, demikian untuk pembahasan halaman 150. Kita sudah belajar diagram gambar atau piktogram yang ada di buku 3H atau buku Praja Muda Karana, buku teks tematik terpadu terbitan Yudhistira. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Kita berdoa agar diberikan tambahan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat, yang berkah ya. Dan juga kita tidak lupa untuk doakan kedua orang tua kita serta guru-guru kita. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.